Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Dewi Manik, simak informasi Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari sedikitnya 60 orang termasuk 4 petugas polisi tewas dalam operasi besar-besaran melawan geng Komando Vermelho dan di Rio de Janeiro, Brasil pada Selasa 28 Oktober 2025. Pihak berwenang juga menangkap 81 orang dalam upaya menumpas kelompok kriminal paling kuat di kota tersebut. Pemerintah negara bagian Rio de Janeiro melaporkan bahwa operasi dilaksanakan di daerah Favela Penha dan Alemão, wilayah yang dikenal sebagai basis utama geng Komando Vermelho. Pasukan keamanan yang dilengkapi senjata berat melakukan patroli dan penangkapan puluhan tersangka, sebagian diantaranya melawan dengan senjata api dan bahan peledak. Media lokal melaporkan anggota Komando Vermelho membangun barikade untuk menghambat masuknya pasukan keamanan. Namun sekitar 2.500 petugas dan 32 kendaraan lapis baja telah diterjunkan untuk menguasai wilayah tersebut. Operasi polisi di favela Rio de Janeiro seringkali berujung baku tembak yang membahayakan warga sipil. Pada tahun 2024 saja diperkirakan sekitar 700 orang tewas dalam operasi semacam ini, atau hampir 2 orang per hari. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban masih bersifat sementara, dan operasi di Favela Penha serta Alemão masih terus berlangsung hingga saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, konvoi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Gyeongju Arts Center pada Rabu 29 Oktober 2025 pagi waktu setempat, menandai kedatangannya untuk menghadiri KTT CEO APEC 2025 yang akan diisi dengan pidato utama Presiden Trump. Konvoi kendaraan berwarna hitam terlihat melaju dalam formasi menuju gedung seni Gyeongju, disempurnakan dengan penjagaan ketat dari petugas keamanan dan pejabat resmi yang menyiapkan kedatangan Presiden AS. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC yang berlangsung hingga awal November, menghadirkan para pemimpin bisnis global dan kepala negara untuk membahas perdagangan, teknologi, dan kerjasama regional. Kedatangan Trump menarik perhatian publik, terutama karena ada antisipasi tinggi terhadap pertemuan sampingan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin Asia Pasifik lainnya. Pengamanan di seluruh kota Gyeongju diperketat dengan ribuan petugas dan sistem pengawasan modern yang dikerahkan. Jalan-jalan di sekitar Gyeongju Art Center ditutup sejak pagi, sementara warga dan wisatawan terlihat berkumpul untuk menyaksikan konvoi Presiden AS yang melintas. KTT CEO APEC 2025 dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 31 Oktober sebelum dilanjutkan dengan pertemuan para pemimpin negara pada 1 November yang akan membahas kerjasama jangka panjang dan pertumbuhan bersama di wilayah Asia Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan polisi dan tentara Brazil melakukan operasi terpadu melawan geng Red Command di Rio de Janeiro. Dan operasi ini menyebabkan 60 pelaku dan 4 anggota polisi tewas serta 81 orang ditahan. Razia melibatkan helikopter dan kendaraan lapis baja dengan tembakan terus terdengar. Pemerintah negara bagian Rio menyebut ini sebagai operasi terbesar dalam sejarah kota, dengan 93 senapan, lebih dari setengah ton narkoba disita. Petugas mengatakan mereka menghadapi perlawanan bersenjata dari tersangka yang menolak menyerah. Organisasi hak asasi manusia mengecam operasi ini, menyebutnya sebagai tragedi besar dan menuntut investigasi menyeluruh. Rekaman di media sosial menunjukkan asap dan api membumbung dari favelas saat tembakan berlangsung. Sementara 46 sekolah ditutup dan kelas malam di universitas setempat dibatalkan. Anggota geng menguasai sejumlah bus dan memblokade jalan di kota menyebabkan kerusakan luas. Operasi ini merupakan hasil penyelidikan setahun terhadap Red Command yang semakin menguasai favelas dalam beberapa tahun terakhir. Sejarawan dan pengamat keamanan publik menyebut jumlah korban dalam operasi ini sebagai angka perang, menunjukkan skala dan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Rio de Janeiro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang hakim federal di Chicago yang mengambil langkah yang tak biasa dalam mengawasi operasi penegakan imigrasi pemerintah Amerika Serikat. Hakim Sarah Ellis memerintahkan pejabat tinggi US Border Patrol, Greg Bovino, untuk memberikan laporan langsung kepadanya setiap malam terkait penertiban imigran. Bovino yang dikenal sebagai tokoh publik dalam operasi penertiban imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, sekarang harus hadir setiap pukul 6 sore untuk memberi laporan langsung kepada pengadilan. Keputusan mengejutkan itu dibacakan dalam sidang pada Selasa sore waktu setempat. Hakim Sarah Ellis mengatakan
Rapat harian dengan pejabat Border Patrol dimaksudkan untuk memastikan penegakan hukum di lapangan tetap sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat. Perintah ini dilatar belakangi laporan dan rekaman video yang menunjukkan penggunaan gas air mata dan kekerasan berlebihan dalam operasi imigrasi di Chicago. Sejak kampanye penertiban dimulai, lebih dari 1.800 orang dilaporkan telah ditangkap. Bovino juga diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan kekuatan setiap hari untuk setiap operasi yang dilaksanakan oleh anggotanya. Mantan Jaksa Federal Philip Turner menyebut perintah Hakim Ellis sebagai langkah yang sangat tidak biasa. Turner mengatakan selama hampir 50 tahun karirnya di bidang hukum, ia belum pernah melihat pengawasan pengadilan seketat ini terhadap operasi penegakan imigrasi. Keputusan pengadilan ini dipandang sebagai sinyal keras terhadap pemerintah federal bahwa penegakan hukum termasuk di bidang imigrasi tidak bisa berjalan di luar batas konstitusi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wali Kota New York Eric Adams memberikan dukungan politiknya kepada mantan Gubernur Andrew Cuomo dalam pemilihan Wali Kota New York. Langkah ini menarik perhatian publik, mengingat keduanya pernah bersaing tajam dan saling serang dalam kanvas politik New York. Berdiri bersama di Harlem, Eric Adams menyatakan dukungannya secara terbuka untuk Andrew Cuomo yang saat ini berusaha merebut kembali posisi politiknya setelah mundur dari jabatan gubernur pada 2021 karena skandal pelecehan seksual. Adams yang pernah menyebut Cuomo sebagai ular dan pembohong mengatakan, "Saudara memang bisa bertengkar, tapi saat keluarga diserang, kita harus bersatu." Dukungan ini terjadi di tengah serangan politik Cuomo terhadap Zohran Mamdani, seorang demokratik sosialis dan anggota Majelis Negara Bagian New York. Cuomo menuduh Mamdani mempunyai sikap anti-Israel dan menilai kemenangannya dapat menimbulkan kekacauan dan kebencian di kota. Pada kesempatan yang sama, Adams mengaitkan pemilihan ini dengan isu ekstremisme, mengatakan New York tidak boleh menjadi seperti Eropa. Menyinggung serangan teror di beberapa negara, komentar itu memicu reaksi, mengingat Mamdani adalah Muslim yang berpeluang menjadi wali kota Muslim pertama New York. Cuomo berterima kasih atas dukungan Adams, menyebutnya Demokrat sejati dan New Yorker sejati. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan Kanada harus mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan memperluas ekspor ke negara lain. Ia menetapkan target ambisius untuk menggandakan ekspor dan non-Amerika Serikat dalam 10 tahun mendatang sebagai langkah menghadapi ketidakpastian akibat tarif dan kebijakan perdagangan baru dari Washington. Perdana Menteri Mark Carney menegaskan Kanada tak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Menurutnya, pekerja di sektor otomotif, baja, dan kayu menjadi yang paling terdampak oleh tarif AS, sehingga banyak investasi yang tertunda. Carney juga mengkritik kebijakan tarif yang ditingkatkan pemerintah AS, menyebutnya sebagai perubahan besar yang mengguncang hubungan dagang dekat kedua negara selama hampir 50 tahun. Sebagai solusi, Kanada akan memperluas kerjasama perdagangan dengan pasar global termasuk India dan China. Carney menyebut Kanada memiliki potensi besar di sektor energi dengan cadangan minyak terbesar ketiga dan gas alam terbesar keempat di dunia. Saat ini Kanada masih menjadi pemasok utama baja, aluminium, dan uranium untuk Amerika Serikat. Sekitar 60% minyak mentah dan 85% listrik impor AS berasal dari Kanada, menunjukkan kuatnya hubungan energi kedua negara. Meskipun hubungan dagang diperkirakan mengalami perubahan besar, Carney berjanji akan menghadapi tantangan ini dengan terbuka. Ia mengakui transformasi ekonomi Kanada tidak akan mudah atau cepat, namun harus dilakukan demi kemandirian dan keberlanjutan ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat memberikan pujian dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas peran Prabowo dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Trump dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Trump menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama di bidang perdagangan, keamanan, teknologi, dan energi. Well as my friend, President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace.
We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. I'd like to just say the United States is for you, committed to a free and open and thriving Indo-Pacific. My message to the nations of Southeast Asia is that the United States is with you 100%, and we intend to be a strong partner and friend for many generations to come. Pidato tersebut disampaikan di hadapan para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN, termasuk Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, serta sejumlah pemimpin dari negara-negara lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kota Meksiko dipenuhi warna dan budaya saat ribuan orang turun ke jalan untuk mengikuti parade Mega Catrinas sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati. Parade tahun ini tak hanya menampilkan kostum ikonik, namun juga menjadi panggung untuk suara-suara sosial yang mengusung pesan kesetaraan dan keadilan. Kota Meksiko dipenuhi gemerlap warna dan suasana meriah saat ribuan peserta mengikuti parade Mega Catrinas pada Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu setempat sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati atau Day of the Dead. Rekaman menunjukkan ribuan peserta berpakaian Katrina dengan riasan kompleks berbaris di sepanjang Avenida Reforma, disertai iringan marching band dan kendaraan yang dihiasi warna-warni. Parade tahun ini juga dimanfaatkan sejumlah kelompok untuk mengangkat isu sosial hingga pelestarian tradisi prahispanik. Badan PBB untuk Perempuan atau UN Women turut berpartisipasi, mengajak masyarakat untuk terus memperjuangkan kesetaraan dengan pesan bahwa masih banyak kemajuan yang harus dicapai. Perwakilan UN Women di Meksiko, Moni Pisani, mengatakan, suasana penuh energi dan semangat partisipasi menjadi kekuatan untuk menyebarkan pesan kesetaraan ke seluruh penjuru. Parade dimulai pukul 18.00 waktu setempat dari Monumen Angel of Independence menuju Zocalo, dengan penonton sudah berkumpul sejak beberapa jam sebelumnya untuk mendapatkan posisi terbaik. Diadakan pertama kali pada tahun 2014 oleh seniman rias Jessica Esquivias, parade Mega Catrinas telah berkembang menjadi acara budaya besar yang tahun ini menarik lebih dari 15.000 peserta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, ketegangan kembali meledak di jalur Gaza hanya 2 minggu setelah gencatan senjata dimulai. Pasukan Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah menyusul insiden penembakan yang diduga dilakukan dari pihak Hamas. Sementara itu, Hamas menuduh Israel melanggar perjanjian damai dan menunda penyerahan jenazah salah seorang sandera. Pasukan Israel melancarkan rangkaian serangan ke jalur Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Tentara Israel mengatakan serangan dilancarkan setelah pasukannya ditembaki di bagian selatan Gaza. Sementara itu, Hamas mengumumkan akan menunda penyerahan jenazah salah seorang sandera, sebuah langkah yang langsung memicu kemarahan pemerintah Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan kuat terhadap Gaza setelah Israel menuduh Hamas menyerahkan hanya potongan tubuh sandera, bukan jenazah penuh yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Dalam perjanjian tersebut, Hamas diwajibkan mengembalikan seluruh sandera yang masih ditahan secepatnya. Serangan Israel menyasar beberapa kawasan termasuk Gaza City dan Khan Younis. Menurut otoritas kesehatan Gaza, terdapat 7 warga Palestina tewas termasuk 2 anak-anak. 2 korban dibawa ke rumah sakit Shifa di Gaza City, sementara 5 lainnya tewas akibat serangan terhadap sebuah kendaraan di Khan Younis. Di waktu yang sama, terjadi insiden baku tembak di kota Rafah. Pihak militer Israel mengatakan pasukannya ditembaki dan membalas serangan. Namun Hamas membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menegaskan komitmennya terhadap gencatan senjata. Pertempuran ini menjadi ujian terberat bagi gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas. Mediator internasional termasuk Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat kini berusaha keras untuk mencegah kegagalan perjanjian damai yang baru saja dicapai.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan dalam menertibkan impor ilegal yang membanjiri tanah air. Maman mengajak seluruh pihak untuk mendukung produk lokal untuk UMKM Indonesia. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan menertibkan impor ilegal yang membanjiri tanah air. Maman pun mendukung langkah penindakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Bea Cukai terhadap impor ilegal. Langkah ini dinilai menegaskan komitmen pemerintah untuk membela dan melindungi UMKM dari serbuan produk impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Maman pun mengajak seluruh pihak terkait dukung produk lokal untuk UMKM Indonesia. Jadi bagi saya silakan maju terus Pak Purbaya, teman-teman Bea Cukai untuk menindak, karena pada akhirnya ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada segala kepentingan, yaitu kepentingan mengamankan kepentingan domestik negara kita. Ini juga dalam rangka untuk mendorong menghidupkan kembali sektor-sektor usaha mikro, usaha kecil menengah yang bergerak di clothing, baju-baju, garment, tekstil, dan segala macam yang kena dampak dengan barang-barang impor ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ribuan pengungsi Afghanistan dilaporkan dipaksa keluar dari Pakistan setelah program pemulangan dilanjutkan kembali usai sempat terhenti akibat bentrokan di perbatasan antar kedua negara. Ribuan pengungsi Afghanistan yang selama ini tinggal di Pakistan terlihat mengantri di sekitar perbatasan untuk kembali ke negara mereka. Otoritas Pakistan kembali melanjutkan program pemulangan yang sempat ditangguhkan setelah penutupan perbatasan akibat bentrokan antar pasukan di garis batas kedua negara. Rekaman pada Senin 27 Oktober 2025 menunjukkan truk-truk berisi pengungsi dan barang pribadi mereka bersiap menyeberangi perbatasan Chaman. Sejumlah pengungsi terlihat berdesakan di depan pos perbatasan menjelang deportasi paksa. Seorang pengungsi Afghanistan mengatakan telah tinggal di Pakistan selama 42 tahun. Namun kini mereka dilarang melanjutkan usaha dan dipaksa kembali ke negara asal. Menurut laporan media setempat, penyeberangan perbatasan Chaman telah dibuka sebagian setelah Pakistan dan Afghanistan menandatangani perjanjian gencatan senjata. Pada 31 Juli 2025, Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengumumkan izin tinggal pengungsi Afghanistan tanpa visa telah kadaluarsa pada 30 Juni, menjadikan status mereka ilegal di negara tersebut. Pemulangan pengungsi secara massal ini dimulai sejak awal September di tengah meningkatnya ketegangan antar kedua negara yang dipicu masalah pengungsi. Kebijakan deportasi terbaru ini mendapat kecaman luas baik di dalam negeri maupun internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi penegakan hukum imigrasi di Chicago semakin gencar dan menimbulkan ketegangan dengan sejumlah pejabat setempat. Anggota DPR negara bagian Illinois, Ho An-hyun, bersama stafnya sempat ditahan dan difoto saat razia berlangsung. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari Partai Demokrat di kota yang menjadi basis dukungan mereka menjelang pemilu Kongres. Insiden terjadi di kawasan Northside Chicago saat Huyn sedang memperingatkan warga dan pelaku usaha mengenai operasi imigrasi. Huyn mengatakan petugas federasi bersenjata sempat menodongkan pistol, memotret wajahnya dan mencoba memecahkan kaca mobilnya. Ia menegaskan sudah menunjukkan identitas resmi sebagai anggota DPR dan tidak membawa senjata. Operasi imigrasi itu menargetkan komunitas Latino di kawasan Little Village dan Cicero. 8 orang ditahan termasuk 4 warga negara Amerika Serikat. Departemen Keamanan Dalam Negeri membela tindakan petugasnya. Sementara itu anggota Dewan Kota Jesse Fuentes menggugat pemerintah sebesar $100.000 Amerika Serikat setelah sempat ditahan di rumah sakit ketika membantu korban razia. Operasi imigrasi tersebut membuat banyak warga Chicago resah. Aktivitas di sekolah, pasar, dan area parkir Bandara O'Hare ikut terganggu. Para aktivis dan warga mulai mendokumentasikan razia dengan video untuk memperingatkan komunitas sekitar. Ketegangan antara pejabat lokal dan petugas federal kini menjadi isu politik utama menjelang pemilu mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Presiden Lithuania. Gitanas Nausėda mengatakan 2 pesawat militer Rusia melanggar wilayah udara negaranya pada Kamis 23 Oktober 2025 waktu setempat. Ia menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah anggota Uni Eropa dan NATO.
Dalam pernyataannya di media sosial X, Presiden Nuseda menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan pertahanan udara Eropa. Angkatan bersenjata Lituania melaporkan sekitar pukul 6 sore waktu setempat, 2 pesawat militer Rusia, jet tempur Su-30, dan pesawat pengisi bahan bakar Il-78 masuk ke wilayah udara Lituania sejauh 700 meter selama sekitar 18 detik sebelum kembali ke arah Kaliningrad. Pihak militer menduga pesawat tersebut sedang melakukan latihan pengisian bahan bakar di udara di dekat enklave Rusia tersebut. 2 jet tempur Spanyol di bawah misi pengawasan udara NATO segera diterbangkan untuk melakukan penyergapan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kewaspadaan negara-negara Baltik atas agresi Rusia terhadap Ukraina. Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah insiden drone dan pelanggaran udara dilaporkan terjadi di wilayah perbatasan, memicu kekhawatiran bahwa Presiden Vladimir Putin tengah menguji refleks pertahanan NATO. Sebelum insiden terjadi, Presiden Nauseda menghadiri KTT Uni Eropa di Brussels, di mana para pemimpin mengesahkan rencana Readiness 2030 untuk memperkuat kemampuan pertahanan Eropa dalam menghadapi ancaman dari luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, badai Melissa terus mengganas. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat melaporkan Melissa telah menguat menjadi badai kategori 4. Wilayah Karibia Utara termasuk Jamaika dan Haiti saat ini dalam kondisi siaga menghadapi potensi banjir bandang dan longsor yang mengancam jiwa. Badai Melissa menguat menjadi badai kategori 4 pada Minggu 26 Oktober 2025. Hal ini berdasarkan laporan Pusat Badai Nasional Amerika Serikat yang berbasis di Miami. Badai tersebut menyebabkan hujan lebat dan ancaman banjir bandang serta longsor di wilayah Karibia Utara, khususnya Haiti dan Jamaika. Lembaga cuaca tersebut menyebut dampak dari badai Melissa dapat bersifat mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kerusakan katastrofik. Melissa juga diperkirakan akan terus menguat dan dapat mencapai kategori 5 dalam waktu dekat. Wakil Direktur Pusat Badai Nasional, Jamie Rome, mengingatkan bahwa kondisi cuaca di Jamaika akan memburuk dengan cepat dan warga diminta untuk bersiap menghadapi badai ini selama beberapa hari. Sementara itu, Perdana Menteri Jamaika, Andrew Holness, meminta seluruh warga untuk bersiap menghadapi ancaman cuaca ini dengan serius dan melakukan segala upaya untuk melindungi diri. Menurut Pusat Badai Nasional, Melissa diperkirakan akan meningkatkan curah hujan hingga 30 inci di Jamaika dan Hispaniola yang meliputi Haiti dan Republik Dominika. Beberapa wilayah dapat mengalami hujan lebih dari 40 inci. Pusat Badai Nasional juga memperingatkan adanya gelombang pasang setinggi 9 hingga 13 kaki di sepanjang pantai selatan Jamaika yang dapat menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan komunikasi, serta terisolasinya wilayah pemukiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kapal perang Amerika Serikat bersandar di ibu kota Trinidad dan Tobago pada Minggu 26 Oktober 2025 di tengah meningkatnya tekanan militer pemerintah Trump terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dan kehadiran kapal perang ini memicu reaksi beragam baik dari pemerintah setempat maupun masyarakat sipil. Kapal perang Amerika Serikat USS Gravely yang merupakan kapal perusak bermisil terpadu resmi bersandar di ibu kota Trinidad dan Tobago pada Minggu 26 Oktober 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Trump untuk meningkatkan tekanan militer terhadap pemerintah Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro. Kehadiran USS Gravely ini melengkapi pergerakan kapal induk USS Gerald R. Ford yang saat ini dilaporkan berlayar semakin dekat ke perairan Venezuela. Presiden Maduro menilai gerakan ini sebagai upaya Amerika Serikat untuk membangun perang abadi baru terhadap negaranya. Sementara Presiden Donald Trump menuduh Maduro sebagai pemimpin kelompok kejahatan terorganisasi Tren de Aragua, meski tanpa menyertakan bukti. Pejabat dari pemerintah Trinidad dan Tobago serta Amerika Serikat mengungkapkan kapal perang itu akan bertahan hingga Kamis 29 Oktober 2025 untuk melaksanakan latihan militer bersama dan misi kemanusiaan. Perdana Menteri Trinidad dan Tobago, Kamla Persad Bisesar, dilaporkan menyambut baik kehadiran militer Amerika Serikat dan mendukung operasi penumpasan penyelundupan narkoba di perairan Venezuela. Namun, kehadiran kapal perang ini mendapat tantangan dari sejumlah kelompok masyarakat lokal.
Dalam aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, pemimpin Partai Movement for Social Justice, David Abdullah, menyebut kehadiran kapal perang tersebut sebagai tindakan yang tidak patut. Abdullah menilai kehadiran kapal perang di perairan yang hanya beberapa mil dari Venezuela saat konflik memanas adalah sebuah penghinaan terhadap prinsip damai dan kedaulatan regional. Sementara itu, Blok Perdagangan Regional CARICOM yang terdiri dari 15 negara Karibia menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan. Meski begitu, Perdana Menteri Persaddi Cesar menilai bahwa wilayah tersebut saat ini tidak bisa disebut zona damai dengan alasan tingginya angka kejahatan dan pembunuhan di sejumlah negara anggota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Amerika Serikat dan China mengumumkan telah mencapai kesepakatan awal dalam pembicaraan dagang. Pernyataan tersebut disampaikan pejabat dari kedua negara pada Minggu 26 Oktober 2025. Menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di Korea Selatan. Kedua pejabat negara ekonomi terbesar dunia mengatakan telah mencapai konsensus awal untuk dituntaskan dalam pertemuan tingkat tinggi antara Trump dan Xi Jinping. Kesepakatan tersebut diharapkan memberikan kelegaan bagi pasar internasional, meski belum menjawab seluruh isu utama, seperti ketidakseimbangan manufaktur dan akses teknologi semikonduktor. Beijing sebelumnya membatasi ekspor logam langka yang digunakan untuk teknologi canggih, dan Trump menanggapi dengan ancaman penambahan tarif atas produk Cina. Negosiator perdagangan tertinggi Cina, Li Chenggang, menyatakan kedua pihak telah mencapai konsensus awal, sedangkan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menyebut pembahasan telah menghasilkan kerangka kerja yang produktif. Sementara itu, perwakilan dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, menyatakan hasil akhir dari kesepakatan tergantung pada pertemuan kedua presiden dalam beberapa hari ke depan. Trump juga menyatakan rencana untuk mengunjungi Cina dalam waktu dekat, serta mengundang Presiden Xi Jinping untuk datang ke Washington atau ke Resort Mar-a-Lago di Florida. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran dahsyat yang melanda pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu setempat. Rekaman yang diambil sehari setelahnya menunjukkan kehancuran di lokasi kejadian. Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas setelah kebakaran besar melanda sebuah pemukiman di wilayah Bukavu, Kongo pada Minggu 26 Oktober 2025 malam. Rekaman yang diambil pada Senin menunjukkan puing-puing rumah yang rata dengan tanah saat warga menyaksikan dengan pilu dan keluarga korban meratapi kehilangan anggota keluarganya. Petugas Palang Merah dan relawan setempat terlihat mengangkut kantung berisi jenazah korban untuk proses identifikasi. Menurut otoritas setempat, 14 orang ditemukan tewas dalam insiden tersebut, mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Seorang warga yang menjadi saksi mata mengatakan, kebakaran terjadi secara tiba-tiba saat warga tengah tertidur. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat sebuah gedung bertingkat, namun penyebab pastinya masih belum diketahui. Wakil Wali Kota Kadutu, Rene Buliko mengatakan, penyelidikan masih berlangsung. Dirinya juga mengungkapkan duka mendalam bagi para korban. Warga setempat mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran di masa mendatang. Laporan media menyebutkan kebakaran sering terjadi di Bukavu akibat pembangunan padat tanpa pengawasan dan perencanaan kota yang buruk. Situasi keamanan di wilayah tersebut juga masih rentan, mengingat kota Bukavu telah berada di bawah kendali M23 sejak Februari lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, artileri kelompok pasukan pusat Rusia dilaporkan menggagalkan rotasi unit tentara Ukraina di arah Krasnoarmeysk pada Selasa 21 Oktober 2025. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan operasi tersebut berhasil menghancurkan beberapa sasaran lawan. Rekaman menunjukkan para prajurit menggunakan meriam tarik M46 untuk menembak sasaran di zona tempur. Dalam video terlihat pula para tentara menutupi meriam dengan ranting pohon. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operator UAV menemukan beberapa musuh di sebuah pos pertahanan saat melakukan pengintaian udara. Moskow meluncurkan serangan militer ke Ukraina pada akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk atau DPR dan LPR.
Rusia mengklaim Kiev gagal memberikan status khusus sesuai perjanjian Minsk 2014 dan meminta Ukraina menyatakan netral serta tidak bergabung dengan NATO. Kiev mengecam tindakan Rusia sebagai invasi. Presiden Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer secara nasional dan mengumumkan mobilisasi umum. Sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Moskow. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti ibu kota Thailand setelah Queen Mother Sirikit meninggal dunia pada usia 93 tahun. Ribuan warga berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir atas jasa besar beliau bagi rakyat dan kerajaan Thailand. Pelayat berkumpul di seluruh penjuru Bangkok pada Minggu 26 Oktober 2025 untuk mengantar kepergian Queen Mother Sirikit yang wafat pada usia 93 tahun pada Jumat 24 Oktober lalu. Queen Mother Sirikit dikenal atas pengabdiannya dalam bidang kemanusiaan. Beliau mempelopori berbagai proyek kerajaan yang mendorong pembangunan pedesaan, pemberdayaan perempuan, serta pelestarian kerajinan tradisional Thailand. Rekaman video menunjukkan pelayat memenuhi jalan-jalan ibu kota sambil memegang foto Queen Mother, sementara bendera nasional setengah yang berkibar dan pasukan tentara berbaris memberi penghormatan. Banyak peserta terlihat menangis, membungkuk, dan berdoa saat kirap kerajaan melintas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul semula membatalkan kunjungan ke KTT ASEAN di Malaysia setelah wafatnya Queen Mother Sirikit. Namun beliau kemudian mengonfirmasi kehadirannya pada upacara gencatan senjata Thailand Kamboja yang juga dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Queen Mother Sirikit telah jarang muncul di publik sejak menderita stroke pada 2012. Suaminya King Bhumibol Adulyadej memerintah selama 70 tahun hingga wafat pada 2016. Bersama-sama mereka menjadi simbol era modern kerajaan Thailand. Istana mengumumkan masa berkabung selama 1 tahun bagi anggota keluarga dan lingkungan kerajaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pastikan Anda terus bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, sebuah pesawat kecil milik maskapai Mombasa Air Safari dilaporkan jatuh di wilayah Kwale, Kenya, menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas termasuk turis asing yang tengah menuju Cagar Alam Nasional Masai Mara. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan petugas penyelamat menyisiri puing-puing pesawat yang terbakar dan hancur di tengah hujan. Asap tebal tampak membumbung dari reruntuhan logam yang berserakan. Pesawat jenis Cessna Caravan tersebut dilaporkan jatuh di daerah perbukitan yang ditutupi hutan, sekitar 40 km dari Bandara Diani, tempat pesawat lepas landas. Pesawat diduga terbakar sesaat setelah membentur tanah. Pejabat Kementerian Dalam Negeri Kenya, Belio Kipsang, menjelaskan bahwa seluruh 11 penumpang termasuk pilot tewas dalam insiden tersebut. Ia juga menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi. Maskapai Mombasa Air Safari mengonfirmasi bahwa 8 turis berkebangsaan Hungaria dan 2 turis berkebangsaan Jerman termasuk dalam daftar penumpang, bersama seorang pilot asal Kenya. Pihak maskapai menyebut pilot tidak memberikan komunikasi setelah lepas landas dan upaya petugas lalu lintas udara untuk menghubungi pesawat selama 30 menit berujung gagal sebelum bangkai pesawat ditemukan dalam kondisi hancur total. Otoritas Penerbangan Sipil Kenya menyatakan tim penyelidik khusus dari Nairobi telah diterjunkan ke lokasi untuk menentukan penyebab kecelakaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Agama tengah mempersiapkan pelaksanaan ISIS Plus 2025 yang akan menjadi ajang kolaborasi riset internasional. Konferensi ini mengusung semangat integrasi ilmu, penguatan ekologi, serta pengembangan jejaring akademik global. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno menjelaskan bahwa ISIS Plus 2025 akan digelar berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, ISIS Plus 2025 menampilkan riset dari siswa unggulan hingga dosen, sekaligus riset yang relevan dengan kebutuhan industri dan isu lingkungan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperluas jejaring akademik yang menghadirkan peserta dan pembicara
dari berbagai negara dan latar belakang, serta menunjukkan citra Indonesia sebagai negara plural dan beragam. Melalui ICIS Plus 2025 diharapkan Indonesia bisa menjadi pusat kajian dan dialog internasional, serta memberikan solusi nyata terhadap persoalan global. Terima kasih, kita sudah sama-sama tadi menyampaikan informasi terkait persiapan ICIS 2025 yang tadi semua sudah kita sampaikan, baik hal yang teknis maupun yang substantif, bahwa ICIS tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena pertama mengusung isu-isu terkait dengan persoalan integrasi ilmu yang real karena ada expo terkait dengan riset, bahkan dari mulai jenjang anak-anak aliyah unggulan sampai hasil risetnya semua kawan-kawan di perguruan tinggi keagamaan, bahkan juga melibatkan beberapa dosen kita yang ada di perguruan tinggi umum khususnya di bawah Dikti Saintek. Itu satu. Yang kedua juga riset yang relevan dengan kebutuhan industri yang orang sering nyebut dengan DUDI, termasuk beberapa riset kita yang nantinya bisa dikolaborasikan dengan persoalan isu-isu lingkungan. Dari Depok, Jawa Barat, Mariska Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN menunjukkan semangat kebersamaan dan komitmen perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal itu disampaikan Prabowo kepada media usai menghadiri serangkaian acara KTT. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia mendukung hubungan berkelanjutan Amerika Serikat dengan ASEAN yang selama ini memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Prabowo juga mengapresiasi peran Amerika Serikat dalam memediasi konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja yang dinilai sebagai salah satu capaian konkret. Baik, bagus, baik. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Prabowo menekankan pentingnya menjaga semangat kerjasama dan solidaritas antar negara ASEAN dalam menghadapi tantangan kawasan dengan menjaga kolaborasi menjadi kunci utama bagi stabilitas negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam pidatonya pada KTT ke-28 ASEAN Plus 3 di Kuala Lumpur, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerjasama konkret dan persaingan sehat di kawasan. Ia juga menyerukan penguatan integrasi regional, diversifikasi perdagangan, dan kesiapsiagaan pangan antar negara. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-28 ASEAN Plus 3 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 27 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat kerjasama konkret dan memastikan persaingan di kawasan tetap konstruktif. Presiden RI menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, gangguan perdagangan, dan ketegangan geopolitik yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat di kawasan. Dalam konteks integrasi regional, Presiden Prabowo menekankan perlunya diversifikasi perdagangan, penguatan jaring pengaman keuangan, serta implementasi penuh APT Cooperation Work Plan 2023-2027. Ia juga menyerukan peningkatan ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve untuk menjaga pasokan pangan stabil dan memperkuat kerjasama darurat antar negara melalui pertukaran informasi. Presiden menegaskan dukungan Indonesia terhadap pengesahan ASEAN Plus 3 Leaders Statement on Strengthening Regional Economic and Financial Cooperation. Ia menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya menjaga semangat persaingan sehat di tengah dinamika global, sekaligus memperdalam kerjasama ekonomi dan keuangan regional melalui inisiatif seperti Chiang Mai Initiative Multilateral Session. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gedung Putih mulai membongkar sebagian East Wing untuk membangun ballroom baru senilai $250 juta milik Presiden Donald Trump. Proyek ini menuai kontroversi karena dilaksanakan tanpa persetujuan dari Komisi Federal. Trump mengumumkan dimulainya konstruksi melalui media sosial dan menyinggung hal tersebut saat menyambut juara baseball kampus 2025, LSU dan LSU Shreveport di East Room. White House melanjutkan proyek besar ini tanpa izin resmi dari National Capital Planning Commission, badan yang biasanya mengawasi renovasi gedung pemerintah. Ketua komisi menjelaskan,
mereka tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pembongkaran. Sebagai informasi, East Wing yang dibangun pada tahun 1902 dan pernah direnovasi pada 1942. Saat ini menampung sejumlah kantor termasuk kantor ibu negara. Menurut juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, kantor-kantor tersebut sementara dipindahkan selama masa konstruksi. Trump menyebut ballroom seluas 8.000 meter persegi itu akan dilengkapi dinding kaca dan menjadi perubahan terbesar di Gedung Putih sejak penambahan Truman Balcony pada 1948. Ruangan baru itu diperkirakan dapat menampung hingga 1.000 orang, 5 kali lebih besar dari kapasitas East Room saat ini. Pembiayaan proyek bersumber dari donasi swasta, termasuk perusahaan besar dan dana pribadi Trump tanpa memakai anggaran negara. Carrier Global Corporation dikabarkan menyumbang sistem pendingin untuk ballroom baru tersebut. Proyek ini diperkirakan selesai sebelum akhir masa jabatan Trump pada Januari 2029. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, layanan keamanan Ukraina memamerkan versi terbaru drone laut Sea Baby yang diklaim bisa beroperasi di seluruh Laut Hitam. Kemampuannya meliputi jangkauan lebih jauh, muatan lebih besar, dan sistem targeting berbasis AI. Layanan Keamanan Ukraina atau SBU mengumumkan peningkatan kapabilitas pada platform USV yang dikenal dengan nama Sea Baby. Menurut keterangan resmi, jangkauan operasional kapal tanpa awak ini ditingkatkan dari sekitar 1.000 km menjadi 1.500 km. Kapasitas muatan dilaporkan sampai 2.000 kg sehingga memungkinkan pemasangan perlengkapan persenjataan lebih berat. Pada demonstrasi terbatas yang dihadiri pers internasional, terlihat varian-varian yang dilengkapi peluncuran roket multiple launcher serta turret senapan mesin berstabilisasi. Pejabat SBU menyebutkan fitur baru seperti sistem penentuan teman atau musuh berbasis AI, kemampuan meluncurkan drone udara kecil, serta mekanisme pemusnahan berlapis untuk mencegah penyerahan atau penjarahan aset. SBU mengklaim serangan dengan USV telah memberi dampak strategis pada operasi Angkatan Laut Rusia. Menurut laporan, serangan-serangan tersebut telah mengenai beberapa kapal Rusia, termasuk fregat dan kapal pembawa rudal. Hasilnya, beberapa kemampuan armada Rusia dipindahkan dari Sevastopol ke Novorossiysk di pantai Laut Hitam Rusia. Sea Baby telah berkembang dari platform sekali pakai menjadi sistem yang dapat digunakan ulang dan multifungsi. Transformasi ini dipandang sebagai langkah maju dalam perang laut asimetris. Operasi drone dilakukan dari pusat kendali mobile yang sering berada di dalam sebuah van. Operator memantau sebaris layar dan kontrol jarak jauh untuk mengendalikan aset-aset ini. SBU juga menyerukan bahwa program Sea Baby didanai sebagian melalui sumbangan publik yang dikoordinasikan oleh inisiatif negara dan dilakukan bersinergi dengan pimpinan militer serta politik Ukraina. Menurut pejabat proyek, pengembangan dari perahu serang sekali pakai ke drone yang terjaring jaringan menjadi pencapaian penting dari sudut taktikal. Pada varian baru ini telah dipasang persenjataan roket yang memungkinkan pengoperasian dari jarak aman di luar jangkauan tembakan musuh. Hal ini menjadi bukti bagi publik bahwa dana sumbangan digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy resmi memulai hukuman penjara 5 tahun atas kasus konspirasi pendanaan ilegal kampanye Presiden 2007. Langkah ini menjadikannya mantan kepala negara modern pertama di Prancis yang dipenjara. Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis periode 2007-2012, resmi menjalani hukuman di penjara La Santé, Paris setelah dinyatakan bersalah dalam kasus konspirasi kriminal untuk mendanai kampanyenya dengan dana dari pemerintah Libya. Sarkozy yang kini berusia 70 tahun disambut ratusan pendukung saat meninggalkan rumahnya di Paris bersama istrinya, mantan supermodel Carla Bruni. Tak lama kemudian, mobil polisi yang membawanya masuk melalui gerbang penjara La Santé. Menurut pengacaranya, Sarkozy akan ditempatkan di sel isolasi demi keamanan. Ia dilaporkan membawa beberapa sweater, penyumbat telinga, dan 3 buku. Salah satunya The Count of Monte Cristo karya Alexander Dumas. Dalam pernyataan di media sosial, Sarkozy menyebut dirinya pria tak bersalah yang dikurung secara tidak adil dan berjanji akan terus memperjuangkan kebenaran. Pihak pengacaranya telah mengajukan permohonan pembebasan sementara saat proses banding berjalan. Dukungan untuk Sarkozy terlihat di sepanjang jalan menuju penjara. Ratusan warga melambaikan bendera Prancis sambil menyerukan Nicolas dan menyanyikan lagu kebangsaan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah bertemu Sarkozy sepekan sebelum penahanan, namun menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya independensi peradilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penderita Parkinson di Inggris melakukan hal tak biasa saat menjalani operasi otak. Selama proses operasi, ia diminta untuk bermain klarinet. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung dampak dari terapi stimulasi otak dalam yang dilakukan tim dokter. Dennis Bacon, seorang penderita penyakit Parkinson asal East Sussex, telah mengalami kekakuan otot dan gerakan lambat sejak diagnosis tahun 2014. Kondisi itu mengganggu kegiatannya sehari-hari, termasuk berjalan, berenang, dan bermain klarinet yang sudah menjadi hobinya sejak lama. Untuk membantu mengurangi gejala Parkinson, tim dokter di King's College Hospital melakukan prosedur stimulasi otak dalam atau deep brain stimulation. Melalui operasi selama 4 jam, elektroda ditanamkan ke dalam otak untuk mengirimkan rangsangan listrik yang mengubah aktivitas saraf dan membantu mengurangi gejala. Selama operasi, pasien tetap sadar dengan anestesi lokal agar dokter dapat memantau gerakannya secara langsung. Hasilnya terlihat instan, jari-jari tangannya langsung lebih lincah dan ia dapat bermain klarinet dengan lebih mudah. Prosedur ini dilakukan dengan presisi tinggi dengan membuat lubang kecil di tengkorak untuk memasukkan elektroda ke titik yang tepat dalam otak. Saat arus listrik dihidupkan, gerakan tangan pasien langsung menunjukkan perbaikan. Sesudah operasi, pasien mengaku merasakan perubahan dalam kemampuannya berjalan dan berharap segera dapat kembali berenang dan menari. Alat penghasil rangsangan yang ditanam di tubuhnya memiliki baterai isi ulang yang dapat bertahan hingga 20 tahun dan mampu menyesuaikan stimulasi secara otomatis sesuai kebutuhan otak. Operasi unik ini menjadi bukti kemajuan teknologi medis dalam membantu pasien Parkinson, sekaligus memperlihatkan perpaduan antara ilmu kedokteran dan keajaiban musik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim penyelamat berhasil mengangkat bangkai pesawat kargo yang jatuh ke laut di Bandara Internasional Hong Kong. Pesawat Boeing 747 milik ACT Airlines asal Turki itu ditemukan beberapa hari setelah kecelakaan. Operasi penyelamatan dimulai dengan survei sonar bawah air dan penutupan sementara landasan tempat kecelakaan terjadi. Bagian depan badan pesawat berhasil diangkat setelah tim penyelamat menggunakan kapal khusus untuk mengangkat dan menempatkannya di atas kapal penyangga. Meski bekerja dalam kondisi cuaca yang menantang, tim juga menemukan ekor pesawat dan komponen lainnya termasuk flight data recorder dan cockpit voice recorder yang langsung dikirim untuk pemeriksaan awal. Pihak berwenang Hong Kong menyatakan penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan penyebab insiden. Menurut Stephen Yu, Direktur Operasi Bandara Hong Kong, kondisi cuaca dan landasan saat itu sesuai standar, namun faktor mekanis dan manusia masih diselidiki. Pesawat tersebut disewa oleh maskapai Emirates dan diawaki oleh kru Turki. Penyelidik dari Amerika Serikat, Turki, dan perusahaan Boeing turut terlibat dalam investigasi. Otoritas Keselamatan Penerbangan Hong Kong menyatakan laporan awal akan dipublikasikan dalam waktu 1 bulan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana secara resmi membuka Jakarta Fashion Week 2026 dengan tema The Legacy of Style di Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan. Pegelaran karya busana edisi ke-18 ini merupakan sebuah capaian penting dalam perjalanan kreatif fashion Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri sekaligus membuka secara resmi Jakarta Fashion Week 2026 di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober 2025. Penyelenggaraan JFW yang ke-18 tersebut berlangsung mulai 27 Oktober hingga 2 November 2025 dengan mengusung tema The Legacy of Style. JFW 2026 menampilkan lebih dari 120 desainer busana dari dalam negeri maupun mancanegara seperti Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Menpar pun mengapresiasi JFW 2026 yang merupakan tonggak penting dalam peneguhan posisi Indonesia di peta industri fashion dunia. Menurutnya, JFW 2026 menciptakan multiplier effect, yaitu menggerakkan UMKM, memperluas peluang kerja kreatif, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal dan budaya bangsa. Atas nama Kementerian Pariwisata, saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya Jakarta Fashion Week tahun ke-18 ini
yang merupakan tonggak penting dalam menentukan posisi Indonesia di peta industri fashion dunia. Grand Opening Jakarta Fashion Week menandai perayaan besar kreativitas dan budaya bangsa melalui tema The Legacy of Style, sebuah refleksi dari perjalanan panjang warisan mode Indonesia yang terus hidup dan berevolusi. Kita menyaksikan perubahan besar dalam selera masyarakat. Generasi muda kini semakin mencintai produk lokal karena mereka mencari authenticity, value, and sustainability. Semangat inilah yang membuat industri mode kita semakin berdaya dan relevan di kancah internasional. Event seperti Jakarta Fashion Week menciptakan multiplier effect, menggerakkan UMKM, memperluas peluang kerja kreatif, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal dan budaya bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Meksiko dipenuhi warna dan budaya saat ribuan orang turun ke jalan untuk mengikuti parade Mega Catrinas sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati. Parade tahun ini tak hanya menampilkan kostum ikonik, namun juga menjadi panggung untuk suara-suara sosial yang mengusung pesan kesetaraan dan keadilan. Kota Meksiko dipenuhi gemerlap warna dan suasana meriah saat ribuan peserta mengikuti parade Mega Catrinas pada Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu setempat sebagai pembukaan perayaan Hari Orang Mati atau Day of the Dead. Rekaman menunjukkan ribuan peserta berpakaian Catrina dengan riasan kompleks berbaris di sepanjang Avenida Reforma, disertai iringan marching band dan kendaraan yang dihiasi warna-warni. Parade tahun ini juga dimanfaatkan sejumlah kelompok untuk mengangkat isu sosial hingga pelestarian tradisi prahispanik. Badan PBB untuk Perempuan atau UN Women turut berpartisipasi, mengajak masyarakat untuk terus memperjuangkan kesetaraan dengan pesan bahwa masih banyak kemajuan yang harus dicapai. Perwakilan UN Women di Meksiko, Moni Pisani, mengatakan, suasana penuh energi dan semangat partisipasi menjadi kekuatan untuk menyebarkan pesan kesetaraan ke seluruh penjuru. Parade dimulai pukul 18.00 waktu setempat dari Monumen Angel of Independence menuju Zocalo, dengan penonton sudah berkumpul sejak beberapa jam sebelumnya untuk mendapatkan posisi terbaik. Diadakan pertama kali pada tahun 2014 oleh seniman Rias Jessica Esquivias, parade Mega Catrinas telah berkembang menjadi acara budaya besar yang tahun ini menarik lebih dari 15.000 peserta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia edisi kali ini. Saya Dio Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.